warga Batak yang berada di perantauan, terkhusus Wono, Polewali, Mamasa, supaya ada ikatan persaudaraan, walaupun kemungkinan permijabu kita orang sini atau sebaliknya. Burung Irajai. Oke, Pak Humas. Behama suatu ngadale. Burung Irajai ini. Nah, Burung Irajai. Burung Sileban. Sileban. Kedua, kegunaan daripada punguan ini supaya anak-anak kita masing-masing bisa mengenal. Jangan nanti di jalan sudah tahu kita orang Batak dibilang om, tidak ada di orang Batak itu om atau tante. Paling tidak kita bisa melalui punguan ini mengajarkan kepada anak kita silsilah pertuturan. Unangan non aparaniba lain nah gak bisa lah sudah kan? Jadi itulah kegunaan. Ketiga, kegunaan punguan ini apabila ada rasa sukacita atau rasa duka cita, kita bersama-sama merasakan. Kita harus buat itu ini secara reguler. Berarti tatap muka antar kita bisa rutin. Jangan nanti bersenggolan di jalan, ternyata kalak kita kan? Masih jongkoran nanam di tengah jalan, HP kalak kita. Nah, itunya kegunaan di sini. Nah, jadi kepada juga seluruh anggota, jikalau ada mendengar orang Batak yang berada di Polewali, Wono, dan di Mamasa, tolong dikonfirmasikan dengan kami supaya kami pengurus nanti bisa mengajak supaya punguan kita ini makin besar. Jadi kalau ada juga sukacita ataupun duka cita, tolong diinfokan kepada Pak Utoro. Kita lebih lagi kompak dalam artian kalau ada misalnya punguan begini, kami berharap pengurus supaya ikut berpartisipasi. Sekian dan terima kasih. Atas papaan yang disampaikan pengurus dengan Bahuta diucapkan banyak terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada itu Tulus Sutapea. Alai daftar dua itu puasa Allah saja. Oh ya. Bagiannya kata Pak Pendeta nanti satu berdua ya. Aku pakai libur rumah nikotnya songoni naman. Iya, itu pasangan langsung. Pasangan langsung. Iya, selamat sore. Ada saya tulis di sini sebelum kita mulai ibadah kita. Ini makna atau pesta Bonataun, khususnya bagi komunitas Batak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya orang Kristen. Pesta Bonataun ini walaupun kita tidak seperti Bonataun di kampung ramai sekali, tetapi saya percaya bahwa pesta kita sore hari ini adalah pesta yang luar biasa karena dari berbagai tempat kita dipertemukan untuk menyatukan bersama-sama berdoa. Dan biasanya pesta Bonataun ini dilakukan 2 bulan atau 3 bulan setelah tahun baru. Kenapa dilakukan seperti demikian? Kita percaya bahwa tanpa pimpinan atau jamahan kuasa Tuhan, maka di sepanjang tahun itu kita sepertinya menghadapi setiap aktivitas kita tidak ada kekuatan dan kemampuan. Tetapi ketika kita menyatukan hati berdoa bersama-sama, meminta pertolongan Tuhan melalui pesta Bonataun ini,
Kita percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita, yang meskipun banyak pergumulan silih berganti kita hadapi. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama, yang memungkinkan bisa berdiri. Mengangkat satu pujian, kita katakan, berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu juru selamat. Aku berserah kepadamu juru selamat. Aku baik, yang kedua, berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik. Aku berserah kepadamu juru selamat. Aku berserah. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ketika kita berjumpa dengan Allah supaya kita mendapatkan satu kepastian mendapat berkat, maka yang kedua adalah menghormati ibadah. Ada orang yang beribadah hanya sekedar, ada orang yang beribadah hanya sebagai rutinitas, ada orang yang beribadah hanya formalitas. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah menghormati Allah. Hati kita betul-betul tertuju kepada Allah, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, dimanapun kita beribadah ataupun bergereja, cara kita beribadah itu, cara kita menghormati Tuhan. Ada yang memang diam 1000 bahasa dalam ibadahnya, ada memang seperti kami itu lonjak-lonjak, angkat tangan, bahkan bergirang-girang, tidak jadi masalah. Bagi saudara juga yang mungkin diam sampai bisa saja jarum jatuh bisa kedengaran, tidak jadi masalah. Masing-masing bagaimana cara kita menghormati ibadah itu. Ya, sekarang itu saya perhatikan apalagi anak-anak muda, bukan lagi mendengarkan firman Tuhan ketika hari Minggu, tetapi YouTube, cetan di gereja. Bapak Ibu Saudara, chatting-chattingan saudara, akhirnya sudah selesai firman kah? Sudah selesai khotbah. Dia bingung, orang sudah berdiri mau doa berkat, dia masih cetak. Sudah selesai kah? Karena asik dengan chattingannya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 2 berkata di sana ayat 11 dan seterusnya, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Dan saya percaya ketika hal ini menjadi bagian saya dan bagian kita sekalian, khususnya dalam punguan kita ini, maka berkat Allah akan tercurah. Maka saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, bahkan saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga di tengah-tengah punguan kita ini, ketika Tuhan betul-betul dimuliakan dan ditinggikan, kita akan melihat bagaimana Tuhan beracara di dalamnya, akan semakin berkembang, akan semakin bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Layani kita dalam kebaktian buka tutup tahun keluarga kerukunan Batak pada sore hari ini. Dan kepada kita sekalian yang boleh hadir juga kita ucapkan terima kasih, dan juga berkat Tuhan buat sesama kita yang belum sempat hadir pada saat ini. It was done in Louisiana, just about a mile from the sunset. You don't know, got on his back home. See that? Oh, when the clouds falls into the run, you can pitch very much harder in the fall. Got on his back home.
masuk. Bapaknya hadir kan? Nih, ini rasa soba. Kebiasaan di sini. Oh my god, kamu di lampu. Bapak hadir ya, Nak? Hadir. Ya, oke. Sekarang orang Batak itu pintar bicara. Pintar. Pintar nyanyi juga. Cuman bapaknya nggak tahu nyanyi. Alamat. Sebuah buat Bapak. Bapak. Baru tidak muda alamat. Maroro. Bapak hadir kan? Anaknya Bapak Kepala. Nani, kalau tanya lah, Desi. Maroro ya, kakak adik nih. Fania sama Desi kakak adik. Nah ini. Abigail maniburu ko anaknya Pak Kapolsek nih. Boru, putri ya. Ini ya Pak Kapolsek. Diamen kan saya lah. Tolong dulu heading sejenak. Kok aku nggak dengar ya? Teriak. John. Oh, Yoel Karisma. Buah Padang ya. Yoel Karisma Buah Padang. Mamanya Buah Nenggolan ya. Tanya Pak Pendeta tadi yang pimpin 2 jamuan kasih. Ya, Noni. Jangan dia saya dong, Noni. Yoel namanya? Noni. Ini buat apa nih? Utauru. Oh, Noni Utauru. Yang mana Bapak, Noni? Yang mana nih Bapak? Tarutung. Saya juga pengen ditarutung deh. Yang adanya Chelsea. Oh iya. Kakak Chelsea nggak ikut? Makassar ya. Ini tadi Bapak ini lagi. Oh ya, tuan rumah. Isi ke warna. Angel. Silabon. Wih. Alamat dengan Tuan rumah ya. di sini. Ya, oke. Makasih lah Angel. Udah kelas berapa nih? Kelas 8 SMP. Oh ya. Ini. Oh, preman sapi. Kenzo. Ya. Tahu. Adanya Chelsea ini ya? Iya. Oh iya oke. Alamat Tarutung ya? Di sini kanan. Oh di kanan. Di ujung ini alamat. Iya di sana. Oh Riki. Bapak Rika ini pangnya apa tuh? Silaban. Oh ya. Silaban ya. Iya Silaban ya. Alamat Batu Bermain ya. Kurang keras apa kalian? Ada Amin? Iya, turun lusuk mana tulang. Turun lusuk mana tulang. Terap daya mana tulang. Iya. Diri sangkar binayan mariho berbiti hai mola podan hai mola podan da bulan tulan tuan tutoro martu
tahun warga Batak yang ada di Polewali dan Kabupaten Mamasa boleh menyatukan seluruh warga Batak yang ada di Kabupaten Polewali dan Mamasa, dan selalu mengucap syukur akan berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Batak yang ada di perantauan, dan selamat menikmati yang ada hidangan pada sore hari ini. Cus.